Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini, Ibu mau cerita tentang terapi apa aja yang Jil ikutin. Karena ternyata banyak banget yang nanya di DM Instagram, Jil terapi apa aja sih Ibu? Terus gimana, ada progres nggak setelah terapi-terapi ini itu gitu. Oke, di sini Ibu mau cerita soal terapinya Jil. Jil itu setelah memakai alat dari waktu dia pakai ABD ataupun setelah implan dia ikut terapi EVT. EVT itu audio verbal terapi. Jadi membiasakan dia untuk mendengar, menggunakan telinganya untuk mendengar biar tahu responnya sudah sampai mana dan biar dia bisa menggunakan telinganya pendengarannya dengan baik gitu. Karena kan kalau anak-anak gangguan pendengaran biasanya visual. Nah, biar dia itu mempergunakan alatnya dengan baik gitulah intinya. Audio verbal terapi. Nah, tapi si audio verbal terapi atau FET ini nggak ada di rumah sakit. Biasanya ada di berdiri sendiri atau dia ada di uh, hearing center. Ada di hearing biasanya ada hearing center yang punya terapi EVT-nya juga atau memang ada uh, yang institusi yang berdiri sendiri. Ada seperti di Rumah Siput Indonesia, itu ada EVT-nya, di Kasum itu ada EVT-nya. Nah, karena Jil itu pakai alat dari Kasum, jadi kita EVT-nya di Kasum karena kebetulan juga deket di Bekasi ada gitu kan. Memperhitungkan jarak juga kita kan karena anaknya takutnya capek. Terus, apakah ada kemajuan setelah FET? Ya tentu, tentu berprogres, pasti berprogres, ada progresnya, alhamdulillah sampai saat ini. Kemarin Jil sudah evaluasi 3 bulanan untuk jadi setiap habis paket FET-nya itu kan pasti ada evaluasi. Kemarin udah evaluasi, alhamdulillah hasilnya masih on track. Progresnya masih on track. Cuman kan ibu dan ayah dan terapisnya pasti punya target lebih tinggi karena kita pengen dia sekolah di sekolah umum. Jadi pasti kita punya target yang harus dikejar, tapi hasilnya masih on track kok gitu. Terus terapi apalagi yang kedua adalah terapi okupasi gitu karena kan hmm, biasanya anak-anak dengan gangguan pendengaran itu kan vestibularnya agak terganggu. Gak semua sih, tapi ya ada beberapa karena ternyata vestibular atau keseimbangan tuh terletaknya kan di telinga dalam kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah ya, kalau salah tolong koreksi di kolom komen kalau ada yang lebih ngerti. Karena intinya ibu ikutin dia terapi okupasi untuk melihat apakah eh, perkembangannya dia secara motorik kasar, terus sensorinya kayak gitu-gitunya on track atau memang ada yang kelewat gitu. Terus terkait karena dia ada gangguan pendengaran. Takutnya ada yang kelewat atau seharusnya tuh anak umur segini harusnya udah bisa melompat dua kaki misalnya, harusnya anak umur segini tuh harusnya udah bisa apa-apa-apa gitulah intinya. Nah, terus yang ketiga juga ikut terapi wicara. Terapi wicara ya tentunya untuk membantu dia untuk mudah mengeluarkan suara, terus kan takutnya orang motornya juga tidak terlatih karena kan dia jatuhnya jadinya karena dia ada gangguan pendengaran, jatuhnya dia kan jadi ngomongnya jadi telat gitu. Even dia bukan speech delay murni ya, kalau speech delay murni kan tidak ada gangguan pendengaran tapi dia ngomongnya telat, terlambat. Nah, kalau Jul kan karena ada gangguan pendengaran, jadi dia ngomongnya telat. Nah, tapi kan takutnya memang secara orang motor juga dia belum bagus gitu. Terus yang ketiga terapi yang diikutin tuh itu. Terus uh, ibu juga suka ngajak dia ikut sekolah McD karena kan sekolah McD murah, terjangkau. Lebih ke bukan karena pengen Jil itu bukan karena pengen Jil itu cepet baca bisa nulis bisa hitung karena sebetulnya di sekolah McD itu kan bermain sama temen-temennya tapi lebih ke
pengen Jill itu bersosialisasi sama lingkungan teman-teman yang seusianya gitu. Karena kan di rumah biasanya berdua aja sama ibu, kecuali kalau ayah libur ada ayah. Memang saudara-saudaranya rumahnya deket, tapi kan umurnya agak gak ada yang seumuran, agak jauh gitu. Ibu cuman pengen melatih kepercayaan dirinya dia gitu, kayak apa namanya, bermain bersama, terus kayak eh, ibu sama ayah pengen Jill itu percaya diri dengan alat yang dipakainya gitu. Jadi kalau misalnya kelak dia udah ngerti, udah bisa ngomong, udah bisa ini, dia tetap bisa berbaur. Ibu sama ayah nggak mau dia jadi anak yang rendah diri karena aduh gue pakai alat nih, kayaknya nggak bisa ini deh, nggak bisa tuh, nggak mau kayak gitu gitu. Jadi eh, ibu sama ayah baurkan dia dengan anak-anak normal hearing. Kalau misalnya Jill juga sama kok sama mereka, meskipun kamu harus pakai alat untuk bantu gitu. Kayak gitu. Terus sebelumnya juga kita pernah ikut kelas Montessori seminggu 3 kali, karena waktu itu ibu nunggu jadwal terapi TW dan okupasinya belum dapat, jadi mengisi kegiatan dengan ikut kelas Montessori. Terus kalau misalnya ditanya, banyak ya duitnya, terapinya banyak banget, kegiatannya banyak banget. Banyak dong duitnya. Sebetulnya kalau untuk terapi okupasi dan TW, ibu pakai BPJS. Kalau misalnya FET, ya kita bayar mandiri karena FET itu tidak ada di rumah sakit, jadi nggak bisa pakai BPJS. Apa namanya, yang bisa pakai BPJS itu di tumbuh kembang kan adanya terapi okupasi dan TW itu di rumah sakit. Nah, itu pakai BPJS. Jadi ibu yang itu pakai BPJS. Jadi terapinya yang bayar cuman si FET aja. FET bayar, okupasi dan terapi wicara ibu pakai BPJS. Emang sedikit agak repot kalau BPJS kan karena harus bawa rujukan dari klinik, terus harus ke dokter anak, rekam medik, terus baru terapi, terus pas abis paketnya jadi kan kalau tarif pakai BPJS itu dapatnya seminggu sekali TW, seminggu sekali okupasi, seminggu sekali. Jadi dalam 1 bulan itu 8 kali pertemuan, 4 terapi wicara, 4 okupasi. Nah abis itu tuh harus ketemu dokter lagi gitu untuk lanjut ke sesi atau paket berikutnya gitu. Nah kalau misalnya surat rujukan dari kliniknya habis, itu kan surat rujukannya harus diperpanjang selama 3 bulan sekali. Jadi ya harus balik lagi ke klinik Vaskes 1 untuk dapat rujukan lagi biar bisa ikut sesi selanjutnya gitu. Jadi agak agak sedikit emang harus agak agak sedikit capek ya bolak-balik kayak gitunya. Cuman ibu sama ayah mikirnya ini kan kesempatannya, maksudnya ya ada bisa dipakai BPJS-nya, ya udah kenapa enggak dipakai aja gitu. Kan lumayan gitu daripada kalau soalnya kalau bayar pribadi itu kan sekitar 1,4 1,4 sampai 1,8 ya tergantung di klinik tumbuh kembang mana kita datangnya gitu. Tapi rata-rata ibu cari-cari itu 1,4 sampai 1,8. Kalau FET itu 2,8 FET itu 2,8 juta per paket. Satu paketnya 12 kali pertemuan berarti 3 bulan. Kalau diambil rata tengah ya 1 juta sebulan untuk FET. Kalau 1 juta sebulan untuk FET. Nah, kalau misalnya terapi wicara dan okupasinya juga kita di klinik mandiri, berarti kan sekitar 1,5 lah. Berarti kan harus 2,5 juta sebulan untuk terapi-terapinya. Nah, makanya kami ambil keputusan untuk terapi TW dan okupasinya pakai BPJS aja gitu. Kalau untuk sekolah McD kan cuma 20.000 ya per kedatangan. Cuma 20.000 per kedatangan dapat es krim. Udah pulang gitu. Terus kalau ada yang kelasnya sih cuma 20.000, tapi nanti jajannya, ininya, itunya. Kalau ibu tuh termasuk yang kupu-kupu. Kalau kuliah pulang, kalau berarti bukan kupu-kupu ya, sepu-sepu. Sekolah pulang, sekolah pulang. Jadi biasanya
kelasnya cuma 1 jam. Habis selesai kelas dikasih es krim. Habis makan es krim, nih Jilnya makan es krim, kelihatan dia udah mau habis es krimnya, ibu langsung pesen Gojek. Jadi langsung, Jil, abang Gojeknya udah di depan, pulang gitu. Jadi ibu tuh jarang banget ikut jajan McD-nya dulu atau kongko-kongko sama ibu-ibu yang lain. Jadi itu apa namanya, strateginya kayak gitu biar nggak banyak pengeluaran. Terus sebelumnya pernah ikut kelas Montessori itu di Montessori Madness itu 800.000 sebulan. Cuman karena udah dapet jadwal TW dan okupasi, ibu nggak terusin lagi. Selain itu juga karena di Montessori itu kan ngomongnya bilingual, campur pakai bahasa Inggris. Sementara Jil itu dari terapi dengar dan TW-nya diusahakan pakai bahasa Indonesia dulu karena dia kan lagi belajar mendengar dan berbicara di awal ini. Jadi semuanya pakai bahasa ibu dulu, pakai bahasa Indonesia dulu, takutnya dia bingung. Nah, sementara di Montessori school-nya itu bilingual, jadi kayak kalau ibu, jadi tidak sejalan gitu, dan tidak sejalur di TW dan FVT-nya kayak, iya ini kuda, bunyinya gitu. Ibu juga di rumah, iya ini kuda, sementara di Montessori-nya kan horse, ini horse gitu. Jadi kan dia anaknya bingung ya, ini kuda apa horse ya, kuda apa horse gitu. Di akhirnya kita putusin ya udah berhenti dulu karena mungkin takutnya dia belum nyampe ke situ gitu. Nah, kalau ada yang nanya dari semua terapi atau kegiatannya Jil itu ngaruh nggak sih ke progresnya Jil? Kalau dari ibu pribadi merasa itu berpengaruh sekali gitu ya. Meskipun mana kok nggak ngomong, katanya berpengaruh, tapi kok nggak ngomong-ngomong, ya nggak instan langsung tiba-tiba pulang terapi langsung hi hello ngomong, nggak dong gitu. Cuman progres yang ibu rasain adalah Jilnya semakin lama semakin fokus, meskipun rentang fokusnya belum bisa ya baca buku sampai setengah jam atau sejam gitu ya, enggak lah gitu. Cuman makin fokus dalam arti rentang fokusnya bertambah, meskipun cuman dari 2 menit fokusnya jadi 3 menit, naik lagi jadi 4 menit, terus sudah bisa dibacain buku sampai bukunya selesai, karena biasanya kan di tengah-tengah dia udah bosan, udah males, terus dianya kabur, meronce, mainannya dilempar-lempar. Sekarang dia udah bisa masukin meronce sampai 4 buah aja kan udah alhamdulillah ya gitu. Kayak gitu-gitu sih. Jadi intinya ibu sama ayah selalu bersyukur, appreciate dan terima kasih atas segala proses dan progres yang sekecil apapun yang sekarang terjadi sama Jill gitu. Dan tentunya itu bantuan banyak pihak selain ibu ya, terapis juga. Ayah buka pintu terus. Silahkan lewat dulu. Sorry, ada karena lagi ada ayah di rumah. Oke, jadi intinya ayah dan ibu selalu bersyukur, appreciate, dan berterima kasih atas segala proses dan progres yang Jill alami sekarang, yang Jill capai sekarang, dan tentunya itu juga berkat bantuan dari para terapisnya Jill yang begitu sayang sama Jill dan sabar sama Jill, dan juga doa dari semua orang yang sayang sama Jill. Oke, di video selanjutnya Ibu mau kasih tahu perbedaan antara alat bantu dengar dan implan koklea. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.